Sudah, kita nggak usah mikir para pejabat yang korupsi miliaran. Coba kita lihat di sekitar kita dulu. Jangan kita lagi korupsi dalam tanda kutip ya, atau kita yang membuka pintu korupsi. Coba mungkin ada di antara kalian yang menjumpai seperti supermarket atau toko-toko yang dia ada tarif parkirnya, tapi karcisnya masih manual. Kalau karcis masih manual kan itu potensi korupsinya besar ya. Kalau kalian belum paham, biar aku jelasin. Jadi kalau orang parkir kan seyogianya, normalnya dia kan dapat karcis ya sebagai pengganti kalau uangnya yang tertera dalam karcis parkir itu telah dibayarkan ke orang yang menjaga parkir. Tapi yang saya alami, kalau kita nggak minta karcis parkirnya, yang nggak dikasih gitu. Padahal karcis parkirnya itu masih ada. Kemudian kita lihat bagaimana sisi korupsinya ya. Misalkan ada 1000 kendaraan pada hari itu yang parkir, yang disediakan karcis parkir oleh pemilik atau pengelola supermarket itu 750 misalnya. Berarti ada 250 mobil yang tidak dapat karcis parkir. Itu normalnya begitu. Dan 250 mobil itu uangnya dikemanakan. Belum lagi kalau ada uang-uang lebih dari orang-orang yang bayar parkir. Uang lebihnya itu hak siapa sebenarnya? Apakah semata-mata menjadi hak orang yang jaga parkir? Ini saya tidak sedang menjustifikasi juru parkir ya, karena tidak semua juru parkir itu dia punya perusahaan yang menaungi dia ya. Kadang ada juru parkir di jalan-jalan ya biasa bantu lah, sifatnya dia membantu. Itu mungkin itu tidak ada masalah ya, karena dia sifatnya membantu di lapangan, dan memang itu tidak ada perusahaan yang menaungi lokasi itu gitu, atau mungkin bisa dibilang bukan milik hotel, bukan kota tertentu gitu ya. Mungkin di pinggir-pinggir jalan yang besar kan kadang kita temukan tuh tukang parkir. Nah itu di luar yang saya bahas di sini ya. Kembali lagi ke masalah tadi, itu belum kita hitung ya berapa orang yang nggak peduli dengan karcis parkirnya gitu. Kenapa kita perlu bahas itu? Karena uang yang mereka dapatkan itu adalah hasil pengkhianatan. Kalau kalian itu hasil pengkhianatan. Kalau memang dia mengambilnya tanpa seizin pemilik toko atau supermarket yang bersangkutan, berarti bisa dibilang uang itu uang khianat. Jadi harusnya berapapun sisanya, penjaga parkir harus tetap melaporkan sisanya kepada pemilik toko atau pemilik supermarket. Nah, dan ada pengecualian ya. Tentunya pemilik toko atau supermarket yang bijaksana ya, mungkin kalau misalkan di awal dia sampaikan, udahlah kalau misalkan ada sisa nanti buat kalian aja, gue para tukang parkir itu. Mungkin itu ya bagus, tapi belum bisa dibilang bagus juga, karena lihat aja yang melayani toko itu bukan hanya juru parkir ya, ada penjaga tokonya, ada kasir. Nah itu hak mereka juga ada di situ gitu, karena jarang sekali mereka yang jadi kasir itu dapat ya mungkin uang-uang tip lah ya, jarang kan. Dan di samping itu pengen bukan hak mereka ya, mungkin ada kode etik tersendiri. Masa penjaga toko nerima uang tip dari pelanggan sementara dia bekerja atas nama toko gitu, atas nama supermarket? Itu yang perlu kita agak tajam ya, agak detail kita membahasnya. Dan itu hanya satu contoh ya, itu yang menggelitik di keseharian saya ya. Barangkali di antara kalian ada juga yang merasakan hal yang serupa, tapi kalian tuh merasa aduh udah biasa. Nah, perasaan udah biasa itu mulai sekarang kita harus teliti satu-satu lagi, mana yang kebiasaan yang benar, mana yang nggak benar gitu. Nggak semuanya yang dilakukan banyak orang itu benar. Jadi banyak orang melakukan itu tuh bukan parameter kebenaran gitu. Paling tidak mulai dari kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum.